Kemarin belum sampai ke Pantai Banyuwangi, sekarang sudah sampai di pantai apa namanya nih? Blimbing Sari, Pak. Blimbing Sari, alhamdulillah. Blimbing Sari bukan blimbing sayur. Siapa yang milih nama di sini? Udah ada sejarahnya. Kalau Blimbing Sari udah lama. Kalau yang satunya baru 2 bulan. Ya, Pak Anies, kita ini termasuk edisi spesial, Bapak. Pagi hari ini luar biasa antusiasmenya kita. Selamat datang di Desa Anies Banyuwangi. Ini spesial edisi di luar, Pak. Mungkin pernah dulu di pasar ya, Pak. Ini sekarang kita langsung ini pantai. Betul, Bapak Ibu semuanya. Desa Anies itu kan memang sebuah media di mana kita bertukar pikiran ya. Sama-sama tukar pikiran tentang bagaimana Indonesia ke depan. Nah, sudah sering kita kerjakan. Tapi ini pertama kali dikerjakan di ruang terbuka di tepi pantai bersama dengan masyarakat nelayan ya dari sini. Benar, Bapak. Ya. Jadi ini masuk rekor ini. Karena begini, pertama kali itu tidak bisa ada yang keduanya. Pertama kali itu ya pertama kali, tidak ada pertama kali yang kedua kalinya, nggak ada. Jadi kalau pertama kali itu sampai kapanpun akan jadi yang pertama. Kalau sekarang misalnya nih, hari ini paling besar, oh belum tentu paling besar terus. Tahun depan bisa ada yang lebih besar. Hari ini paling kecil, belum tentu akan terus. Tahun depan bisa ada yang lebih kecil. Kalau pertama, sampai kapanpun ini yang pertama kali. Ya. Ya, jadi ini luar biasa. Pertama kali kita langsung hadir di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pantai. Melihat secara langsung Pak Anies, Pulau Bali dan nelayan dari dekat. Ya, ini langsung melihat keadaannya bagaimana kemudian nelayan kita. Ada hadir nelayan, boleh angkat tangan, tepuk tangan semuanya para nelayan. Teman-teman pelajar boleh angkat tangan dan mahasiswa. Wih, ada Pak itu Pak di belakang. Mantap perempuan Ya. Nadine, boleh tepuk tangan. Mantap. Pada Fatayat juga. Para Fatayat boleh tepuk tangan. Teman-teman dari pekerja boleh angkat tangan. Mantap. Oh, Sapekan. Wah, Sapekan boleh Sapekan. Wah, tepuk tangan buat teman-teman Sapekan. Luar biasa Pak Anies. Iya, baik. Bapak Ibu semuanya tenang saja, ya kan? Siap, mantap. Ya, Ya siap. Pak, terima kasih, baik. Ya nanti Ibu, kita ya, mulai nanti dulu ada acaranya, kesempatan. ya. Baik, jadi hari ini kita ada di acara Desa Anies. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita mungkin biasanya hanya mendengar Pak Anies begitu ya. Ya, kita hanya mendengar Pak Anies, tapi hari ini kita bisa bebas untuk kemudian bertanya secara langsung pada Pak Anies, mendesak Pak Anies dan langsung mengklarifikasi pada Pak Anies. Oleh karena itu, kita kan tahu nih ya, Bapak Ibu semuanya dan dulur-dulur semuanya, dulur-dulur saya, bahwa Pak Anies ini jago ngomong, benar? Benar. Tapi sebagai pemimpin yang baik, ya kan? Pemimpin yang baik, kita akan minta Pak Anies untuk kemudian mendengar terlebih dahulu. Setuju? Iya, karena sebagai pemimpin yang baik harus juga pandai mendengar khususnya keresahan dan keluhan masyarakat yang di sekitar. Saya berikan kesempatan. Iya, saya berikan kesempatan untuk saya harus sampaikan dulu ya peraturannya ya. Saya hanya memberikan waktu 2 menit saja untuk kemudian menyampaikan, tidak lebih. Ini didengar langsung oleh Pak Anies, oke? Karena Ibu ini semangat, saya berikan kesempatan. Oke, silakan berdiri. Silakan, Bu. Di sini, monggo. Aspirasi saja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya.
yang kami cintai, Bapak Anies Baswedan sebagai Capres Republik Indonesia. Mudah-mudahan menang sampai dilantik ya Bu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Rusdiana selaku Ketua Jaringan Perempuan Nahdien yang ada di Kecamatan Belimbing Sari, tim pemenangannya Bapak Anies Baswedan. Perkenalkan Pak, nama saya Rusdiana. Saya memimpin di Muslimat sudah 32 tahun. Dan pernah menjabat kepala desa 12 tahun, 2 periode. Alhamdulillah saya berkesempatan hari ini karena pengalaman saya di desa Pak, mengelola keuangan. Kalau kita hanya berbicara infrastruktur, papingisasi, dan sebentar ya Bu, ini masalahnya sangat untuk rakyat. Ini ya sebentar. Saya berharap Pak, di sini ada 4 faktor atau 4 yang harus kita perhatikan, yaitu lansia, kemudian ibu hamil, kemudian anak itu umur 0 sampai 17 tahun, yang keempat adalah disabilitas. Itu Bu Pak yang saya sampaikan, mohon untuk direspon dengan merubah porsi anggaran keuangan baik APBN sampai APBD. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Iya. Baik, terima kasih Ibu, silakan. Ayat dari Patayat. Mohon maaf. Baik ya. Nanti Ibu terima kasih nak. Ya, baik kita akan lanjutkan. Nanti akan ada sesinya, luar biasa ini semangatnya. Tapi mohon maaf waktu kita terbatas. Kita akan lanjut setelah ini. Ya, jadi barusan saja kita mendengarkan aspirasi secara langsung. Nanti akan ada kesempatan lagi karena ini memang momennya kita. Tetapi kita akan masuk pada sesi gimana Nis? Baik, kita masuk ke sesi gimana Nis? Saya sudah ada beberapa pertanyaan yang kemudian kita siapkan untuk Pak Anies dan itu tadi aspirasi sudah didengar, nanti kita akan berikan kesempatan untuk Pak Anies. Tapi saya punya pertanyaan untuk Pak Anies, khususnya kita hari ini berada di lingkungan pantai Bapak. Kita ada di tengah-tengah. Duduk semuanya. Nelayan. Duduk, Pak. Duduk. Monggo tertib Please, seperti duduk. kesepakatan Duduk, kita. semuanya duduk. Bapak-bapak. Baik, terima kasih atas duduk, Pak. kerjasamanya. Baik, ya kita di Desa Anies Volume 11 ini spesial betul. Untuk pertama kalinya diadakan di pinggir pantai. Sehingga kita akan mengangkat isu-isu nelayan. Nah kita lihat bisa spanduknya Bapak terkait tentang nelayan. Bagaimana kemudian hari ini izin yang semakin sulit, solar yang semakin mahal, betul? Ya, maka kemudian kita ingin tanya Pak Anies. Bapak, kita panggil Mas Anies ya, biar lebih dekat ya. Iya, benar. Mas Anies, tahun 2024 bukan hanya soal pilpres. Tapi bagi nelayan tahun depan adalah masa sulit yang harus dilalui karena ada penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur yang potensinya akan merugikan para nelayan. Dikhawatirkan ke depan akan ada privatisasi laut untuk perusahaan-perusahaan atau industri perikanan yang besar saja. Gimana solusi Bapak supaya kuota tangkap ikan mengurangi keresahan para nelayan? Mas tadi begitu sampai di sini ya, begitu tiba saya selalu memperhatikan apa yang tertulis. Karena yang tertulis itu hal yang sudah dipikirkan sebelum kami berdiskusi nih. Dan ketika sampai di sini saya baca nelayan kecil merana, harga jual rendah, ya toh. Terus di sana itu perubahan. Jadi pengen ada mana lagi itu? Oh itu solar murah, anak nelayan apa tadi tulisan di bawah itu? Ya, anak nelayan terlantar. Jadi Bapak sekalian, saya akan jawab ini, ya waktunya kan memang dibatasin. Yep. Saya jawab bahwa
prinsip kami adalah menyusun kebijakan yang mengedepankan keadilan. Keadilan itu artinya ada kesempatan yang setara antara semua pelaku. Nah, di dalam sektor perikanan itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau nelayan di sini masuknya yang mana? Yang kecil, masuknya kecil. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu prinsipnya. Jadi yang besar tidak perlu dimusuhi, tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebijakan yang disusun itu membuat yang kecil tambah besar atau yang kecil tambah kecil? Yang kecil tambah kecil. Sudah kecil, kemudian diterapkan PIT. Apa PIT itu? Penangkapan ikan terukur. Lah diukur tuh ukurnya siapa? Memang sudah ngobrol sama nelayan sebelum dibikin kebijakan itu? Belum. Kami tidak setuju dan kita akan mengubah kebijakan penangkapan ikan yang terukur. Nanti bagaimana disusunnya? Prinsipnya penyusunan seperti tadi. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita buat regulasi yang membuat agar nelayan-nelayan tradisional khususnya itu bisa melaut dengan mereka mendapatkan keuntungan yang cukup untuk bisa hidup dengan sejahtera. Jadi kami akan review ulang ini dan di dalam kita menyusun kami akan melibatkan nelayan. Tidak menyusun hanya pemerintah sendiri supaya kebijakannya sesuai dengan kondisi di lapangan. Sekarang kan ada batas ya sampai 12 mil. 12 mil dan itu menjadi keluhan di mana-mana. Sementara dulu bisa melaut sampai ke 4 jauh. Ini laut milik kita semua, bukan laut milik sebagian orang. Betul tidak? Ya, dan ini adalah laut yang bapak-bapak, ibu para nelayan itu sudah melakukan kegiatan perikanan bergenerasi-generasi. Jangan sampai ini menjadi satu tempat yang dikuasai sekelompok orang. Jadikan tempat yang besar tetap bisa besar, tapi yang kecil jangan dikecilkan terus. Itu kebijakannya. Iya. Yang kecil jangan malah diperkecil. Iya, Pak Anies, tadi di sebelah sana tadi sudah disampaikan juga para nelayan bahwa salah satunya adalah solar langka. Solar makin sulit dan juga semakin semahal. Kita tahu Pak, nelayan kesulitan untuk dapat solar subsidi. Nah, ini apakah Pak Anies juga akan mempersulit? Gimana ini, Pak Anies? Di mana-mana, setiap kali saya ke kampung nelayan, selalu keluhannya adalah solar. Nah, solar ini adalah komponen biaya mungkin sampai 40-50% dari biaya untuk kegiatan nelayan. Betul tidak? 40-50% itu untuk solar. Nah, kita sudah tahu bahwa nelayan itu membutuhkan solar. Tidak perlu dibuat urusan yang rumit-rumit. Toh nelayan ini memang ukurannya ukuran yang kecil mikro. Jadi kami melihat ke depan ini tidak perlu lagi buat surat rekomendasi, kemudian segala macam prosedur. Insya Allah kita buat aturan yang memudahkan.